Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Nafahi dari program studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum. Pada kali ini saya mohon izin untuk menyampaikan tugas ulangan akhir semester mata kuliah Filsafat Ilmu yang diampu oleh Bapak Dr. Ridwan Effendi MA. Di sini saya diamanahi untuk mengupas tuntas sebuah studi kasus. Di sini saya memilih studi kasus tiga. Adapun kasusnya adalah sebagai berikut. Diandaikan di sebuah tempat terpencil ada sebuah sekolah yang mengajarkan tentang pelajaran biologi. Di sana di dalam kurikulumnya mereka memasukkan tentang teori evolusi, yang mana seperti kita tahu teori evolusi ini adalah menjelaskan tentang proses evolusi suatu spesies berdasarkan proses seleksi alam. Nah, namun dalam permasalahan ini ada beberapa orang tua yang tidak setuju terkait hal ini. Mereka beranggapan bahwa memasukkan pelajaran narasi tentang penciptaan manusia itu juga penting karena sebagai alternatif pemahaman. Dan mereka juga beranggapan bahwa pendidikan agama juga hal yang harus dimasukkan dalam pendidikan anak-anak mereka. Untuk itu, beberapa orang tua mengajukan petisi kepada Dewan Sekolah untuk memasukkan tentang narasi penciptaan manusia ke dalam pembelajaran teori evolusi. Nah, menanggapi hal ini, Dewan Sekolah membentuk sebuah forum pertemuan antar guru. Di sana ada beberapa guru yang tetap pro dengan pembelajaran sains yang eksklusif. Dan di sana pula ada guru yang kontra, dan mereka memang memberi kesempatan, memberi ruang untuk kepercayaan agama masuk ke dalam situ. Nah, di sini bagaimana peran filsafat ilmu dalam menilai kasus ini dan apa yang harus dilakukan agar pendekatannya bisa inklusif gitu. Nah, jadi sebenarnya masalah ini bukan hal yang baru dalam sains dan agama. Itu sudah hal yang lama lah, dijadikan perdebatan lama gitu. Oke, dalam filsafat ilmu, dengan filsafat ilmu, saya kira ada 3 poin penting di sini. Yang pertama itu memahami batasan metodologis. Filsafat ilmu membedakan domain atau kita bisa sebut fokus lah. Fokus antara dua ranah ini, sains dan agama, berdasarkan metode dan tujuannya. Sains menggunakan metode empiris. Misal contoh teori evolusi. Di sana teori evolusi itu didukung dengan bukti empiris dan observasi, juga eksperimen-eksperimen untuk membuktikan. Sementara agama dia bergerak dalam ranah nilai dan tujuan eksistensial. Narasi penciptaan bukanlah hal yang bersifat empiris dan bisa kita observasi begitu. Akan tetapi itu sebuah kerangka teologis. Hanya sebuah kerangka teologis sebagai sarana untuk manusia dalam memahami transenden. Begitu, atau bisa kalau kata Pak Ridwan mungkin wahyu lah gitu. Ya, nomor dua pendekatan inklusif. Sorry di sini agak ramai. Pendekatan inklusif. Saya menilai perlu adanya komplementaritas. Artinya kedua ranah ini bukan sebagai dua hal yang berbeda, akan tetapi ini adalah dua hal yang saling melengkapi. Sebagaimana pendapat dari Stephen Jay dalam argumennya yang oke, saya lupa singkatannya apa, disingkat NOMA. Nah, dalam argumennya itu berisi tentang pendapat bahwa sains menjawab mengapa alam itu bekerja. Bagaimana alam itu bekerja. Sementara agama menjawab mengapa kehidupan kita itu memiliki makna. Ini bisa menjadi solusi untuk kurikulum, yang mana sains ya mengajarkan teori evolusi sebagai konsensus ilmiah, sementara agama dipelajari sebagai bahan warisan budaya atau sebagai kajian multikultural seperti itu. Nah, untuk itu seorang guru atau pengajar bisa menjadi fasilitator untuk diskusi terbuka, yang mana di sana para siswanya atau para peserta didik itu dapat memadukan keimanan dan sains di situ. Terus yang terakhir,
ya kita menghindari dogmatis antara keduanya gitu. Yang mana sains, pengajaran sains itu harus kita hilangkan klaim-klaim yang bersifat absolutisme. Kalau dalam filsafat ilmu sendiri ada istilah fallibilism. Mungkin bisa direvisi karena saya agak lupa. Fallibilism ini ya mengatakan bahwa ilmu pengetahuan itu bisa direvisi, artinya tidak paten. Artinya kalau semisal ada teknologi yang lebih maju, teknologi yang lebih mensupport untuk penelitian yang lebih mendalam, artinya ya hal-hal yang bersifat empiris itu bisa saja salah seperti itu dan tidak paten. Yang kedua, agama. Kalau dari saya sendiri, dari tadi yang sudah kita tuntas permasalahannya tuh, ya kita tidak perlu memaksakan agama ini sebagai kebenaran faktual. Ya agak berat sih tapi ngomongnya ya kayak gitu, memang itu adanya. Karena di beberapa momen itu hanya sebagai metafora dan hiperbolis seperti itu. Ini pendapat saya pribadi. Kesimpulannya, menghadapi permasalahan itu, kasus itu, filsafat ilmu menawarkan solusi di mana kita membedakan domain antara keduanya, fokus antara keduanya, dan itu tidak bisa kita satukan seperti itu. Akan tetapi